Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk berbagi pengalaman hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Dengan sabun dulu pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa minta bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa juga ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam tema baru, yaitu indahnya keragaman yang ada di negeriku. Negeriku Indonesia. Sekarang kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu yuk. Kali ini biar ibu yang pimpin ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Nah, pada tema kali ini kalian akan mempelajari banyak hal tentang keragaman yang ada di negeri kita. Adapun manfaat dari materi yang kita pelajari hari ini adalah agar kita mengetahui cara untuk mencari pokok pikiran dari setiap paragraf, kemudian mencari kata sulit dan artinya, dan ada pula untuk mengetahui macam-macam gaya dan juga artinya. Kemudian, setelah ini kalian boleh membuka teks halaman 1 yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Setelah selesai membaca, silakan temukan kata sulit beserta artinya, dan juga pokok pikiran setiap paragraf yang ada pada teks tersebut. Oleh karena itu, mari saksikan dulu video di bawah ini. Oh iya, Bu, kata sulit itu apa sih? Kata sulit itu merupakan kata-kata yang jarang sekali kalian dengar. Bahkan, kalian belum tahu artinya. Nah, kalian tinggal mencari artinya di KBBI. Setelah mencari kata sulit, sekarang kita mencari pokok pikiran. Sebelum itu, apa sih paragraf itu, Bu? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan soal paragraf dulu. Paragraf merupakan bagian dari tulisan, misalkan yang ada dalam buku kalian ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Ya, benar. Yang di bagian awal kalimat tersebut ada bagian yang menjorok ke dalamnya. Nah, itu disebut paragraf. Dalam paragraf biasanya memuat satu pokok pikiran. Nah, untuk mencari pokok pikiran ini bagaimana, Bu? Sekarang kita lihat dalam slide yang akan Ibu tunjukkan kepada kalian. Untuk menulis pokok pikiran dari paragraf, pertama, kita harus mengetahui apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran merupakan gagasan utama atau yang menjadi inti dalam suatu paragraf tersebut. Untuk mencarinya ada 3 langkah. Pertama, membaca seluruh teks dalam paragraf tersebut. Kalimatnya satu persatu harus kalian baca. Tidak boleh ada yang dilewatkan. Kemudian, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir. Sekarang Ibu yakin kalau kalian sudah dapat menentukan pokok pikiran dalam setiap paragraf. Nah, dari bacaan sebelumnya, kalian dapat mengetahui kalau di Indonesia ini terdapat ribuan suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa ini kemungkinannya memiliki kebiasaan yang berbeda juga. Salah satu contoh perbedaannya adalah pada alat transportasi yang digunakan. Pada zaman dahulu, alat transportasi yang digunakan menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar berikut. Silakan kalian cek di halaman 4. Ada bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Nah, alat-alat transportasi tersebut memiliki persamaan. Apa sih persamaannya? Salah satunya, alat transportasi tersebut sama-sama menggunakan binatang untuk menarik beban berupa bendi atau pedati.
Apa sih yang terjadi pada saat kuda menarik bendi? Ya, bendi pun maju terbawa oleh kuda. Kemudian apa yang terjadi saat kerbau dan kuda menarik pedati? Pedati tersebut bergerak maju sehingga dapat dibawa. Setelah menyaksikan video ini, kalian dapat mencoba beberapa kegiatan berikut. Pertama, dorong meja belajar atau meja apapun yang ada di sekitarmu hingga bergeser, kemudian tarik kembali ke posisi awal. Kedua, silakan angkat tas sekolahmu, lalu letakkan kembali ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas yang sudah tidak terpakai, kemudian lipat dan remaslah kertas tersebut. Nah, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja tersebut sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah pun disebut gaya. Sama halnya, pada kertas pun disebut dengan gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya terdiri dari berbagai macam jenis, sesuai sumber yang dilakukannya. Macam-macam gaya diantaranya adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, gaya dapat menyebabkan perubahan posisi atau perubahan bentuk pada suatu benda. Misalnya apa? Nah, ini dompetnya elastis, seperti plastisin. Kalau ditekan maka bentuknya ya akan berubah. Hal ini disebabkan oleh gaya yang kita berikan pada dompet ini atau gaya yang kita berikan pada plastisin tersebut. Nah, bagaimana videonya? Menarik bukan? Semoga kalian dapat memahami isi videonya ya. Sekarang, tugas kalian adalah sebagai berikut. Tuliskan jawaban di buku tugas kalian. Jika sudah selesai, foto dan kirim ke WA pribadi ibu ya. Bagi peserta didik yang tidak menggunakan smartphone, silahkan simpan dulu tugasnya. Nanti tunjukkan kepada ibu kalau sudah masuk sekolah ya. Kalian juga dapat bertanya kepada ibu melalui grup WA ini. Kemudian, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi kalian dalam belajar hari ini. Mari kita akhiri kegiatan belajar di rumah hari ini dengan membaca doa sesudah belajar.